Kecemburuan istri dan diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ajaran Islam, cemburu dipandang sebagai sesuatu yang penting. Tidak ada sanksi atas seseorang yang cemburu terhadap pasangan halalnya. Bahkan istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun sesekali menampakkan perasaan tersebut. Pernah suatu hari, seorang Ummul Mukminin memecahkan piring hantaran yang dibawakan madunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alih-alih marah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan mengumpulkan pecahan piring itu. Kepada para tamunya, Al-Mustafa berujar, "Ibu kalian sedang cemburu." Lantas dibawakannya sebuah piring baru sebagai ganti dari barang yang dipecahkan istrinya tadi. Kisah lain juga berkaitan dengan kecemburuan dua istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berumur sebaya, Aisyah dan Hafsah. Tibalah saatnya mereka mengetahui kabar tentang kelahiran Ibrahim, buah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maria al-Qibtiyah. Saat sang bayi tiba di kediamannya, Aisyah dengan nada cemburu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wajah Ibrahim tidak menyerupai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar hal itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menunjukkan wajah tidak suka. Perasaan cemburu yang berlebihan juga ditunjukkan Hafsah. Putri Umar bin Khattab itu pun merasa tersaingi oleh hadirnya Maria. Apalagi wanita asal Mesir itu telah melahirkan seorang anak laki-laki putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menghadapi sikap keduanya yang diwarnai cemburu hebat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bersikap lemah lembut. Bagaimanapun beliau sebagai pemimpin umat tidak punya waktu untuk melayani perangai cemburu yang ekstrim. Demikian pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tak mau membiarkan diri dipermainkan istri. Keduanya dinilai harus mendapat pelajaran, yakni dengan sikap yang tegas. Akhirnya selama sebulan penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan keduanya. Dalam rentang waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memusatkan perhatian pada upaya-upaya dakwah dan penyebaran Islam di Jazirah Arab. Pada saat demikian, Abu Bakar dan Umar sebagai para mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah sekali. Mereka khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya akan menceraikan masing-masing putri mereka. Bukan tak mungkin perangai Aisyah dan Hafsah yang menyulitkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kini keduanya menyesal. Mereka merasa khilaf lantaran telah terdorong rasa cemburu yang berlebihan sampai-sampai melukai hati sang suami yang tadinya sangat lemah lembut itu. Kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi mereka, lebih memilih menghabiskan sebagian waktu dalam sebuah bilik, alih-alih rumah keduanya. Selama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal dalam bilik itu, ada pelayannya yang bernama Rabah. Dia selalu menunggu di ambang pintu, menjaga agar tidak ada orang yang masuk kecuali atas izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Desas-desus bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceraikan istri-istrinya itu mencuat. Alhasil rasa cemas pun kian menggelayuti pikiran Abu Bakar dan Umar. Suatu hari Umar begitu ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggilnya Rabah agar memintakan izin baginya untuk bisa menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rabah tidak berkata apa-apa. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengizinkan. Sekali lagi Umar mengulangi permintaannya. Namun Rabah tetap tidak memberikan jawaban. Demikian seterusnya hingga sahabat bergelar Al-Faruq itu meminta sebanyak 3 kali. Ketika Umar hendak beranjak pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Rabah agar mengizinkan sahabatnya itu masuk. Umar pun gembira. Setelah mengucapkan salam, dia memasuki bilik kecil itu.
Ketika Umar sudah duduk dan membuang pandang ke sekeliling tempat itu, dia tiba-tiba menangis. "Apa yang membuatmu menangis, ya Ibnul Khattab?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada lembut. Umar mengatakan, dirinya menangis setelah menyaksikan tikar tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring begitu kasar, sampai-sampai meninggalkan bekas pada punggung dan dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Selain itu, di dalam bilik sempit tersebut nyaris tak ada apa-apa kecuali segenggam gandum, kacang-kacangan, dan alas kusam. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatinya. Segala yang dilihatnya itu adalah perkara duniawi. Urusan dunia adalah sementara. Umar pun kembali tenang. "Wahai Rasulullah," kata Umar, "apakah yang menyebabkan engkau tersinggung adalah karena para istri itu? Kalau mereka itu engkau ceraikan, niscaya Allah mendukung engkau. Demikian juga para malaikat, Jibril dan Mikail, juga saya, Abu Bakar, dan semua orang-orang beriman. Mereka berada di pihakmu." Umar terus berbicara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya dan kemudian tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepadanya, beliau tidak akan menceraikan mereka. Mendengar itu, Umar merasa gembira. Dia pun meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumumkan hal ini kepada orang-orang yang masih menunggu di luar masjid.